warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Ibu pada pelajaran kimia. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal-soal latihan menjelang PAS semester ganjil kelas 12. Sebelum belajar, tak lupa kita harus mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim agar mendapatkan kemudahan dalam memahami materi kali ini. Pada bagian 1 kita telah membahas soal nomor 1 sampai 6. Sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 7, yaitu tentang hukum Faraday ke-1. Pada soal nomor 7 terdapat 1 liter larutan krom klorida atau CrCl3,1M dielektrolisis dengan arus sebesar 6 ampere. Jika diketahui ArCr itu adalah 52 dan besarnya 1 Faraday itu adalah 96.500, maka waktu yang diperlukan untuk mengendapkan logam krom sebanyak 3,88 gram adalah berapa detik? Jadi waktu yang ditanya. Kita ingat lagi hukum Faraday, rumusnya adalah W sama dengan AR dikali I dikali T, lalu dibagi dengan valensi dikali dengan tetapan Faraday ini 96.500. W itu nanti adalah massa logam yang diendapkan, AR itu tadi adalah massa atom relatif, kemudian I itu adalah ampere arus listrik, T itu adalah waktu, lalu V valensi, dan 96.500 ini adalah besarnya 1 Faraday. Kita lihat larutan yang dielektrolisis adalah CrCl3. Itu akan terurai menjadi ion positifnya jadi Cr3+ ditambah dengan 3Cl-. Jadi valensinya nanti diganti angka 3 di rumus hukum Faraday ini. Kita masukkan W-nya sama dengan tadi kita tuliskan AR kali I kali T per V kali 96.500. Pada soal ini yang ditanya adalah waktunya. Waktu sekalian saja kita balik ke rumusnya. Jadi yang ditanya adalah T atau waktu. Rumusnya itu menjadi perkalian silang W dikali V dikali 96.500 lalu dibagi dengan AR kali I-nya pindah ke bawah, AR kali I. Jadi jika angka-angkanya dimasukkan, W-nya diketahui sebesar 3,88 dikali valensi tadi kita sudah dapat 3 dikali 96.500 dibagi dengan AR-nya tadi diketahui 52 lalu dikali dengan I itu adalah yang ampere 6. Jadi tinggal kita cocokkan jawaban yang sesuai dengan urutan ini. 3,88 dikali 3 dikali 96.500 dibagi 52 kali 6 ternyata sesuai dengan jawaban yang D. Kita lanjutkan membahas soal yang ke-8. Soal ke-8 ini adalah tentang hukum Faraday yang kedua. Sejumlah arus listrik yang sama dialirkan ke dalam sel elektrolisis yang berbeda, yaitu seng sulfat atau ZnSO4 dan SnCl4. Ini adalah stannum klorida atau stannum itu adalah timah putih. Jika dalam larutan ZnSO4 akan mengendap 6,5 gram logam Zn, di mana diketahui ArZn adalah 65, kita diminta menentukan pada larutan SnCl4 akan diperoleh endapan timah putih sebanyak berapa gram. Jadi yang ditanya adalah massa dari Sn. Langkah pertama, kita uraikan masing-masing larutannya adalah ZnSO4. Itu terurainya menjadi Zn2+ ditambah SO4 2-. Jadi nanti valensi Zn adalah 2.
Kemudian SnCl4. SnCl4 itu terurainya menjadi Sn4 plus ditambah 4Cl-. Jadi di sini Sn-nya nanti valensinya adalah 4. Kita ingat lagi persamaan pada hukum Faraday 2 adalah W1 dibagi W2 sama dengan E1 dibagi E2. W itu adalah massa logam ke-1, ini massa logam yang kedua yang diendapkan. Sedangkan untuk E itu ada rumus sendiri, yaitu AR dibagi dengan valensi. Jadi ini adalah persamaan untuk mencari E, massa ekuivalen Z. Kita ganti W-nya yang ke-1, misalnya logam Zn dibagi dengan W yang logam kedua adalah Sn, sama dengan ini juga E dari Zn dibagi dengan E dari Sn. Angka-angkanya kita masukkan. WZn berarti massa logam Zn ini adalah 6,5. Jadi 6,5 dibagi, ini yang ditanya, massa Sn. Jadi lambangnya WSn. Sama dengan E, tadi rumusnya adalah AR dibagi valensi. Zn, AR-nya diketahui adalah 65. Jadi 65 dibagi dengan valensinya. Valensinya adalah 2. Lalu dibagi dengan Sn. Sn itu AR-nya adalah 119. Jadi 119 dibagi dengan valensinya 4. Berarti dibagi dengan 4. Kita lanjutkan. Ini adalah 6,5 dibagi dengan massa logam Sn. Ini jika dibagi 2 hasilnya adalah 32,5. Dan 119,4 jika dihitung adalah 29,75. Kemudian untuk mencari massa dari logam Sn berarti dikali silang 6,5 dikalikan dengan 29,75 lalu dibagi dengan 32,5. Jika dihitung, ini didapat hasilnya adalah 5,95, satuannya adalah gram. Jadi jawaban yang betul untuk soal nomor 8 adalah yang B. Kita lanjutkan membahas soal yang ke-9, yaitu tentang sel volta. Diketahui potensial elektroda perak dan tembaga atau perak ini adalah Ag dan Cu adalah sebagai berikut. Ag plus berubah menjadi Ag, E0-nya adalah sebesar plus 0,80 volt. Cu2 plus berubah menjadi Cu, E0-nya sebesar plus 0,34 volt. Kita diminta menentukan diagram sel volta. Kadang-kadang disebut notasi sel volta yang dapat dibentuk oleh kedua elektroda Ag dan Cu tersebut. Langkah pertama kita ingat dulu, yaitu katoda itu memiliki E0 yang lebih besar, sedangkan anoda itu memiliki harga E0 atau potensial elektroda lebih kecil. Kita tentukan dulu dari Ag dan Cu. Yang lebih besar nilainya adalah Ag, yaitu plus 0,80. Jadi katodanya adalah Ag dan anodanya yang lebih kecil yaitu Cu. Untuk penulisan notasi sel itu harus diingat susunannya. Cara menuliskannya adalah kita tuliskan anodanya dulu, lalu baru ion dari
anodanya dipisahkan oleh garis 2 ini disebut jembatan garam, yaitu ion dari katoda, baru katoda logamnya. Jadi kita lihat anodanya adalah Cu, lalu ionnya dari Cu itu di sini adalah Cu2+. Jadi kita tuliskan Cu2+, lalu dipisahkan oleh jembatan garam, lalu katodanya adalah Ag, ionnya adalah Ag+, dan logamnya adalah Ag. Tinggal kita lihat jawaban yang sesuai. Cu2+, lalu Ag+, dan Ag. Maka jawabannya nomor 9 adalah yang C. Kita lanjutkan membahas soal nomor 10, yaitu masih tentang sel volta. Kita diminta menentukan berapakah besarnya potensial standar sel volta yang terdiri dari nikel dan plumbum. Reaksinya diketahui Ni2+ berubah menjadi Ni, N0-nya adalah min 0,25 volt, Pb2+ menjadi Pb, N0-nya min 0,13 volt. Sama seperti soal nomor 9, kita ingat lagi bahwa katoda itu adalah E-nya yang lebih besar. Lalu anoda juga diingat lagi, anoda itu adalah E yang lebih kecil. Dilihat di datanya di soal, yang lebih besar itu ini min 0,25, ini min 0,13, berarti lebih besar yang Pb. Maka katodanya adalah Pb, dan yang lebih kecil itu adalah Ni. Kemudian yang diminta adalah menentukan E-sel. Rumusnya dari E-sel itu bisa dihafalkan adalah E0 dari katoda dikurangi dengan E0 dari anoda. Jadi hasilnya didapat E0 sel. Katoda tadi Pb nilainya adalah min 0,13, lalu dikurang dengan anodanya yang lebih kecil tadi adalah min 0,25. Jadi jika dibuka kurungnya menjadi 0,13, ini min dengan min menjadi plus 0,25. Jika dihitung maka akan mendapatkan hasilnya menjadi plus 0,12, satuannya adalah volt. Jadi jawaban soal nomor 10 ini adalah yang C, plus 0,12 volt. Kita mulai membahas soal yang ke-11. Pada soal yang ke-11 ini adalah kita diminta menentukan reaksi manakah antara reaksi ABCDE yang bersifat tidak spontan. Diingat lagi pengertiannya, reaksi spontan itu adalah reaksi yang nilai N0 selnya bernilai positif, sedangkan yang tidak spontan itu bernilai negatif. Lalu kita ingat lagi rumus untuk mencari E0 sel jika diketahui reaksi reduksi dan oksidasinya. Rumusnya itu adalah E0 dari reaksi yang reduksi dikurangi dengan E0 yang oksidasi. Jadi harus kita periksa satu persatu jawaban ABCDE untuk menentukan besarnya E0 sel. Reaksi yang A antara Zn dan H+. Dilihat yang reaksi oksidasi itu adalah yang Zn karena biloxnya naik. Berarti H+ ini H+ adalah biloxnya turun, yaitu reduksi. Jadi besarnya yang A, E0 sel, yang dituliskan adalah yang reduksi dulu. 0 dikurangi dengan Zn. Zn nilainya min 0,76. Jadi 0,76.
Jika kurungnya dibuka, ini menjadi 0 plus 0,76, didapat hasilnya plus 0,76 volt. Berarti jika positif, nilainya reaksinya berlangsung spontan. Berikutnya yang B. E0 selnya diperiksa antara Mg dengan Cu. Mg-nya biloxnya dari 0 ke plus 2, berarti naik, dia reaksinya oksidasi. Sedangkan Cu itu turun biloxnya, jadi reduksi. Jadi yang kita masukkan adalah yang Cu dulu, 0,34 dikurang dengan Mg. Mg-nya adalah min 2,34. Kurungnya dibuka menjadi 0,34, lalu ini berubah menjadi plus 2,34. Hasilnya adalah plus 2,68 volt. Ini juga reaksinya berlangsung spontan. Sekarang yang C, E0 sel. Yang diperiksa adalah antara Ag dan Al. Ag ini biloxnya dari 0 ke plus 1, berarti oksidasi. Al dari 3 plus ke 0, itu reduksi. Jadi yang dituliskan adalah Al-nya dulu, min 1,66, lalu dikurang baru Ag. Ag-nya nilainya adalah plus 0,80. Jadi ini langsung dikurang dengan 0,80. Didapat hasilnya adalah min 2,46 volt. Karena ini bertanda min, maka ini reaksinya adalah tidak spontan. Kita periksa juga yang D. Yang D itu antara Al dan H+. Al-nya ini dari 0 ke 3+, berarti oksidasi. H+-nya ini adalah reduksi. Jadi H+-nya yang kita tuliskan dulu, E selnya itu adalah 0-nya dulu dikurang dengan Al, nilainya adalah min 1,66. Jadi hasilnya 0 ditambah 1,66, didapat hasilnya plus 1,66 volt. Yang D ini adalah reaksinya spontan. Satu lagi yang E, dihitung E0 selnya antara Mg dengan Zn. Mg-nya dari 0 ke plus 2 itu oksidasi, pasti Zn-nya adalah reduksi. Jadi Zn-nya duluan yang ditulis, yaitu min 0,76, lalu dikurang dengan Mg-nya 2,34. Jadi min 2,34. Ini kurungnya dibuka menjadi plus 2,34, didapat hasilnya adalah plus 1,58 volt. Karena positif, maka dia adalah reaksinya spontan. Jadi jawaban nomor 11 ini adalah yang tidak spontan, yaitu adalah yang C. Kita lanjutkan membahas soal yang ke-12. Soal yang ke-12 ini adalah tentang materi senyawa halogen. Kita diminta menentukan bilangan oksidasi atom klorin yang terbesar terdapat dalam senyawa A, B, C, D, E. Kita harus memeriksa satu persatu manakah yang mengandung atom klorin dengan bilox yang terbesar. Yang A kita periksa, yaitu senyawanya adalah KCl. K itu adalah golongan 1A, maka nilainya pasti plus 1 biloxnya.
Dan CL pasti nilainya min 1. Karena kalau dijumlah dalam suatu senyawa nilainya harus 0. Plus 1 dan min 1 digabung menjadi 0. Lalu yang B diperiksa pada KClO. K-nya tadi adalah, diuraikan dulu, K ditambah Cl ditambah O, nilainya totalnya harus sama dengan 0. K nilainya 1, Cl yang dicari, O itu selalu min 2, sama dengan 0. Maka Cl itu didapat, min 2-nya pindah jadi plus, 2 dikurang ini 1. Jadi hasilnya adalah plus 1. Kemudian yang C pada senyawa CaCl2. Uraiannya Ca ditambah 2 kali Cl sama dengan 0. Ca itu golongan 2A, maka nilainya 2. 2 ditambah 2Cl ini ya, 2Cl sama dengan 0. Berarti 2Cl sama dengan, ini pindah menjadi min 2, maka didapat Cl-nya adalah min 2 dibagi 2, hasilnya adalah min 1. Lalu yang D. Yang D adalah KClO2. Uraiannya K ditambah Cl ditambah 2 kali O sama dengan 0. K golongan 1 nilainya 1 ditambah Cl ditambah 2 kali O itu selalu min 2 sama dengan 0. Jadi 1 ditambah Cl dikurang ini dikalikan 4 sama dengan 0. Maka hasil Cl-nya adalah min 4 pindah menjadi plus, 4 dikurang 1 hasilnya plus 3. Yang terakhir kita periksa adalah jawaban yang E adalah KClO3. Uraiannya K ditambah Cl ditambah O-nya ada 3, 3 kali O. Hasilnya sama dengan 0. K-nya nilainya 1 ditambah Cl ditambah 3 dikali O itu diganti angka min 2 sama dengan 0. Lalu 1 ditambah ini Cl, ini dikalikan menjadi min 6 sama dengan 0. Maka didapat Cl-nya sama dengan min 6-nya pindah jadi 6 dikurang 1. Hasilnya adalah plus 5. Pada soal ini yang diminta adalah yang terbesar di antara A, B, C, D, E. Ternyata yang terbesar adalah yang E, mendapatkan hasil plus 5. Maka soal nomor 12 ini jawabannya adalah yang E.